berpisah justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu penyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Cahayamu penerang jalan bersama kami menuju pembaharuan. Sahabat Cari dimanapun berada, hari ini kita akan membahas sesuatu yang tidak hanya sekedar konflik internal PBNU. Yang kita lihat adalah konflik struktural terbesar dalam sejarah NU dan bagaimana peluang islah itu bisa menyelamatkan NU dari jurang perpecahan. Nah, kita akan mengupas bagaimana dua kubu ini yang bertabrakan seperti dua gelombang besar, dan mengapa konflik ini muncul, dan bagaimana berbagai isu seperti haji, tambang, dan pemecatan ulama menjadi pemicu. Dan yang paling penting, apa skenario islah yang paling realistis yang benar-benar itu bisa menjadikan atau bisa membuat badai ini berhenti. Nah, yang pertama kita akan melihat dulu landasannya. Konflik PBNU dalam 4 tahun terakhir ini gitu ya. Nah, krisis PBNU tidak muncul dalam semalam atau dalam sebuah pertemuan biasa. Namun ini hasil dari 4 fenomena besar yang bisa kita lihat di publik ya. Dan publik juga menilai dan publik membuat sebuah persepsi terhadap PBNU. Yang pertama adalah ketegangan antara dua kelompok atau dua kubu ya. Baik kubunya Rois Am dan kubunya Ketua Umum PBNU. Kelompok ini sama-sama yang memang mengaku membela Nasabah Alawi yang justru sekarang ini saling menyerang. Nah, pertentangan mereka ini kan menular ke seluruh PBNU. Dan ini adalah awal dari konflik ataupun permasalahan yang selama ini terjadi. Nah, yang kedua, ada sebuah penghinaan-penghinaan terhadap perjuangan Wali Songo ketika Wali Songo disebut tidak ilmiah, dongeng, ataupun dengan perkataan yang tidak bagus, kemudian mengeluarkan surat instruksi PBNU terhadap suatu kelompok yang dianggap itu memecah belah umat. Dan NU terguncang secara rohaniah. Kemudian ketiga, pemecatan ulama-ulama pribumi seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar, Keimar, dan seterusnya. Pemecatan ini mematahkan kepercayaan warga NU kepada PBNU jika ada masalah internal di PBNU yang menyangkut dengan akar rumput. PBNU secara elitnya tidak menanggapi secara serius, dan ini bukan konflik personal tapi sebuah benturan nilai. Nah, yang keempat, dua isu besar sebagai pemicu final. Kasus tipikor kuota haji, meskipun
PBNU tidak terlibat ataupun tidak masuk ke dalam ranah itu, namun NU terseret juga permasalahan ini, dan ini harus dibersihkan, dan ini juga harus diselamatkan. Kemudian isu penjualan saham tambang. Nah, isu ini yang masuk ke meja Rois Am gitu ya, dan isu ini membuat api semakin lama membara dan meledak. Nah, yang kedua, kita melihat bagaimana inti masalah ya. Inti masalah duet salah kamar PBNU. Nah, di PBNU sendiri terjadi hubungan salah kamar. Rois Am berpasangan dengan Sekjen, kemudian Ketum berpasangan dengan Khotib Am gitu kan. Nah, yang seharusnya adalah Rois Am berhubungan dengan Khotib Am dan Ketua Umum dengan Sekjen. Tapi yang terjadi sebaliknya. Nah, bagaimana ini akan menyebabkan PBNU menjadi terpecah dua kubu. Kubu Syuriah dan kubu Tanfiziyah. Kemudian keputusan-keputusan tidak sinkron, tidak menyatu, tidak relevan. PW dan PC itu kebingungan. Justru kemarin juga disampaikan ke Mubarak lebih dari 100 surat di PCNU atau PWNU tidak ditandatangani SK-nya. Dan SK juga pasti akan tersendat dalam sebuah struktur organisasi. Kemudian PBNU terlihat seperti tidak ada aktivitas rutin, dan ini membuat namanya sebuah organisasi itu menjadi beku karena tidak ada aktivitas. Pasti ada sesuatu hal di balik itu. Nah, ini bukan sekedar konflik pribadi, namun ini konflik secara struktural. Karena struktur kacau, kemudian keputusan kacau, dan konflik pun meledak. Nah, isu-isu yang sebagai pemicu seperti tipikor kuota haji, meski NU tidak terlibat, nama NU itu terbawa. Ya, kubu Syuriah itu menilai ini merusak kubu Tanfiziyah itu merusak marwah dari kubu Syuriah. Kemudian isu tambang, isu jual beli saham tanpa sepengetahuan struktur tertentu dilaporkan kepada Rois Am. Tidak perlu dibahas lah kita panjang sekali itu, karena memang sudah kita bahas di episode yang sebelumnya. Karena ini sebagai pemicu administratif gitu ya. Kemudian tuduhan Zionisme, ini sebenarnya adalah bumbu legitimasi publik, dan ini bukan inti dari permasalahannya. Yang berikutnya adalah kesalahan prosedural Suriah. Salah meminta ketum mundur dalam 3 hari, melanggar pasal 74 ADART, kemudian berpotensi cacat hukum, kemudian bisa masuk ranah perdata atau pidana, dan isu-isu seperti ini memberikan sebuah tekanan moral dan politik kepada PBNU. Tetapi fokus utama kita adalah bagaimana solusi islah yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, mengapa kedua kubu butuh islah? Ini adalah pertanyaan inti, inilah penjelasan inti dari sekelumit permasalahan di PBNU. Nah, kenapa islah itu sangat mungkin terjadi? Yang pertama saya sampaikan, kedua kubu sama-sama tidak ingin tercatat sebagai perpecahan sejarah NU sejak 1926. NU tidak pernah pecah, teman-teman. Sejak 1926, NU menyelesaikan konflik lewat islah, yaitu muktamar. Dan ini adalah sebuah pola sejarah. Yang kedua, kedua kubu-kubu sama-sama tidak ingin kalah telak juga. Gitu ya. Jika Rois Am memecat ketua umum, potensi gugatan itu ada secara hukum. Kemudian jika ketum melawan Syuriah, dianggap durhaka terhadap struktural. Dan posisi berimbang. Islah adalah jalan tengah yang termulia. Kemudian ketiga, ulama-ulama sepuh mendorong untuk islah moral. Dari berbagai daerah PW atau PC se-Indonesia, mayoritas minta tidak mau untuk ikut konflik pusat. Dan minta untuk PBNU itu islah. Minta PW dikabulkan, kemudian minta konflik dihentikan, dan seterusnya. Kemudian bagaimana waktu tidak memungkinkan itu peran panjang. Ya, tahun 2026 itu adalah muktamar NU. Biasanya kalau masa jabatan habis di 2027, maka muktamar itu sebelum tahun 2027. Artinya bisa diadakan di bulan akhir tahun ya, tahun depan. Waktu tinggal 1 tahun. Nah, perang panjang ini hanya akan merusak legitimasi PBNU di akar rumput, akan memperkeruh permasalahan di akar rumput.
Dan NU tidak ingin atau tidak boleh terlihat pecah di depan pemerintah. Karena ada dua isu teman-teman, tipikor haji dan isu tambang. Nah, jika PBNU tidak kompak, negara melihat PBNU lemah. Dan ini membuka celah ataupun peluang intervensi oleh pihak lain, bahkan pihak luar, pihak asing. Dan kedua kubu ini sangat paham hal itu sebenarnya, baik Suriah ataupun Tanfiziyah. Nah, bagaimana kita melihat pola islah NU di masa lalu? Ya, kita akan melihat polanya, kita akan melihat rekam jejaknya di masa lalu, bagaimana sebuah islah itu terjadi. Agar publik juga teman-teman paham dan bagaimana secara historis pola itu ada. Yang pertama, pernah ada konflik era Kiai Haji Wahid Hasyim. Ada gesekan antara generasi tua dan generasi muda. NU diselamatkan lewat islah moral ataupun muktamar. Kemudian konflik PBNU versus pemerintah Orde Baru waktu itu. Islah selalu menjadi tahap pertama untuk meredakan konflik, baik konflik internal sebelum langkah politik akan diambil seperti apa. Kemudian ada lagi konflik Kiai Haji Hasyim Muzadi versus Kiai Haji Sahal Mahfudz. Terjadi sebuah ketegangan yang sangat kuat. Nah, solusinya sama, islah yaitu muktamar. Nah, dan pola-pola ini menunjukkan bahwa NU punya sebuah tradisi untuk penyembuhan ketika ada konflik. Dan hari ini NU berada di fase itu lagi. Nah, baik, saya akan memberikan sebuah 3 skenario penyelesaiannya. Dan setelah kita analisa dari segala macam permasalahan selama 4 tahun, kemudian meledak di kasus sekarang yang ini, maka saya akan berikan 3 skenario penyelesaian. Yang pertama, kita bicara skenario buruk saja. Perang terbuka antara Suriah dan Tanfiziyah. Maka legitimasi PBNU akan jatuh. Kemudian PW dan PC tidak terfragmentasi. Kemudian NU di akar rumput terpecah, ya kan? Kemudian pemerintah ikut menengahi. Namun kemungkinan buruk skenario ini itu hanya 20% saja. Ya, masih ada peluang besar untuk beberapa skenario yang lain. Kemudian yang kedua adalah skenario sedang. Islah namun setengah hati. Saling meredam sementara waktu ya. Kemudian tapi konflik laten itu tetap hidup. Konflik antara Suriah dan Tanfiziyah itu tetap masih ada. Sampai nanti 2026 itu pasti akan meledak lagi menjelang muktamar NU. Dan kemungkinan ini adalah 40% untuk skenario sedang. Kemudian yang ketiga, skenario paling realistis. Ya, saya sampaikan skenario yang paling realistis yaitu islah moral, yaitu muktamar dipercepat, restrukturisasi PBNU, dan ini adalah skenario emas, dan ini yang paling masuk akal, paling aman dan paling sesuai dengan tradisi NU selama ini, dan kemungkinannya adalah 70 sampai 80% itu paling besar kemungkinan ketika skenario yang paling realistis ini akan dilakukan gitu kan. Nah, kemudian saya akan membedah skenario yang paling realistis tadi ya. Islah moral, kemudian muktamar dipercepat, kemudian reset struktur PBNU. Nah, kita akan bedah detailnya seperti ini. Tahap pertama, islah moral yang sedang mulai terjadi sekarang ini teman-teman. Nah, bagaimana sih kita bisa membedakan ciri islah moral gitu kan? Yang pertama, islah itu bukan sebuah politik. Ya, bertemu kiai sepuh, kemudian menghilangkan suasana tegang, santai, rileks, ya, tidak ada suatu permasalahan yang ditunjukkan, ya kan, kemudian menjaga wibawa dua tokoh, tetap menghormati baik itu Tanfiziyah, baik itu Suriah, kemudian menghentikan adu kekuatan di media sosial, gitu ya. Nah, tanda-tanda ini sudah terlihat teman-teman. Apa yang bisa kita lihat? Gus Yahya menyatakan ingin bertemu Kiai Sepuh. Berarti ini sudah ada ciri-ciri untuk islah. Kemudian beberapa anggota Suriah mengaku menyesal. Ya, kemudian PW dan PC meminta pertemuan secara nasional. Nah, publik menolak juga untuk pemecatan sepihak. Karena kita berbicara tentang ADART, kita tidak berbicara personalnya yang dikaitkan dengan isu-isu yang lain gitu ya. Isu islah moral ini akan mengunci dua hal ya. Yang pertama, tidak ada pemecatan, yang kedua tidak ada pernyataan keras dari kedua belah pihak. Artinya apa?
PBNU akan kembali diam, tapi bukan selesai, hanya pending saja. Nah, kemudian tahap kedua, PBNU akan menyepakati untuk muktamar dipercepat sesuai dengan usulan ataupun podcast kita dengan Kiai Haji Ansori dan Kiai Haji Mubarok gitu ya. Nah, dalam islah moral akan muncul pemahaman, let's stop the fight, ya. Serahkan keputusan ini pada muktamar. Mengapa muktamar penting? Hanya muktamar yang berhak memberhentikan ketum. Hanya muktamar yang mampu menata ulang struktur organisasi. Dan hanya muktamar saja yang bisa mengakhiri konflik secara sah. Muktamar akan dipercepat prediksinya. Mungkin dari akhir 2026 itu akan dipercepat di sekitar antara awal tahun 2026. Artinya bisa di bulan Februari, Maret ataupun April. Dan ini konsisten dengan dengan harapan para kiai-kiai sepuh gitu ya. Kemudian tahap ketiga akan direset semua struktur organisasi, restrukturisasi struktur PBNU. Nah, dalam muktamar bisa jadi Rois Am akan diganti. Kemudian bisa jadi ketua akan diganti atau dua-duanya tidak akan bisa dicalonkan lagi ke muktamar yang berikutnya. Dan bisa jadi dua-dua juga tidak menjabat juga. Nah, bisa jadi struktur dibangun ulang agar tidak ada salah kamar lagi, gitu ya. Yang penting, muktamar bisa menyelesaikan konflik secara konstitusional. Nah, kemudian tahap keempat itulah konsolidasi nasional PW dan PC. Nah, PW dan PC akan menghilangkan gesekan, membuat sebuah kesepakatan nasional, kemudian memperkuat marwah NU, kemudian mengembalikan juga kewibawaan PBNU. Dan tahap kelima adalah reputasi NU harus dipulihkan. Nah, setelah islah dan muktamar, isu haji diposisikan sebagai ranah hukum, kemudian isu tambang dibicarakan internal, kemudian isu Zionis akan menguap, pemecatan ulama menjadi titik refleksi, dan sikap terhadap kelompok-kelompok tertentu ataupun polemik-polemik yang lain akan dibuat lebih dewasa dan ilmiah, dan PBNU akan kembali stabil. Termasuk ada kemungkinan juga ketika ada polemik nasab, PBNU akan membawa ranah itu ke dalam ranah yang lebih stabil, ranah yang dibuat dewasa dan ilmiah. Nah, mengapa jalan islah adalah jalan NU? Ya, konflik PBNU ini bukan konflik biasa. Ini adalah sebuah persoalan nilai, marwah, ulama, hitah, ya kan, kemudian struktur, kemudian moral dan spiritualitas NU. Dan NU tidak pernah menyelesaikan konflik besar ini dengan pemakzulan paksa, dengan ancaman 3 hari, kemudian saling serang di publik. Dan NU itu punya warisan besar islah yang sudah tertata rekam jejaknya atau polanya sejak 1926 sampai hari ini. Dan ketika Wali Songo dihina, ulama dibungkam, dan kiai dizolimi, semesta pun juga pasti akan turun tangan kok. Teguran-teguran langit itu pasti akan menegur semua, dan itu adil. Dan itu realistis dengan fenomena-fenomena yang ada pada hari ini. Dan konflik ini juga sekaligus juga peluang untuk menata diri bagaimana PBNU itu menjadi sebuah organisasi yang lebih dewasa lagi, lebih mengedepankan ilmu dan ilmiah. Nah, jika skenario islah besar ini terjadi, NU akan bangkit lebih kuat, lebih bersih, dan lebih dewasa. Dan sejarah itu akan mencatat NU bukan sekedar besar itu karena tokoh tertentu, tapi karena sebuah karomah ulama dan doa dari Wali Songo. Demikian dari saya. Terima kasih. Di jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang.
Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar, dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Ya Allah, tuntun langkah kami menuju pembaruan, beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan, dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa rahmat. Ya Allah, restui pemimpin yang Engkau pilihkan, yang membawa nur-Mu dalam setiap keputusan, yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing Muktamar ini menuju cahaya, agar NU tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga.